Analytical Procedure atau SAP. Yang keenam adalah kembali kita laksanakan test of detail balance khususnya untuk utang usaha yang belum dicatat. Mungkin ada subsequent payment di sana atau ada transaksi-transaksi akhir tahun yang secara cut off perlu kita lihat. Dan ketujuh adalah kita membedakan dokumen untuk masing-masing siklus dan seterusnya, apa saja perbedaan-perbedaannya dan mana yang bisa kita gunakan untuk menguji akun hutang dagang. Kita mulai dari yang pertama ya, mengidentifikasi akun dan kelas transaksi dalam siklus ini. Ini kemarin sudah saya coret-coret ya, saya lupa membuat yang bersihnya atau yang belum saya coretin. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan hasil yang sudah saya tuliskan di sini. Ada 3 transaksi teman-teman yang tergolong atau termasuk dalam siklus ini. Yang pertama adalah akuisisi dari barang dan jasa, atau kita sebut di sini ya, ini kita bisa artikan sebagai pembelian, kita bisa artikan sebagai perolehan, dan nanti akan ada proses yang disebut dengan pembayaran. Nah, pembelian, perolehan, atau pembayaran inilah kalau sekali lagi di tempatnya Arens dinyatakan sebagai akuisisi. Kalau di sektor publik atau sektor privat di Indonesia, siklusnya mungkin tidak terlalu familiar gitu kalau nyebutnya akuisisi sejauh yang saya tahu gitu. Akuisisi itu biasanya kan lebih familiar kalau kita ingin membeli sebuah perusahaan dengan cara tertentu, kita ingin mengakuisisi sehingga menjadikan perusahaan itu menjadi milik kita atau sebagian besar sahamnya kita miliki, akuisisi saham dan seterusnya itu lebih familiar. Tapi dalam siklus yang ada di sini, akuisisi sekali lagi kita artikan yang ada di sebelah kanan ini ya. Bisa berupa pembelian, bisa berupa perolehan, bisa berupa pembayaran. Dan ini mengikuti barang dan jasa yang akan kita beli atau akan kita miliki. Kemudian, beriringan dengan proses akuisisi ini, ada kas yang harus kita keluarkan seiring dengan perubahan kepemilikan. Tentu kalau kita memindahkan kepemilikan atau hak atas satu barang atau jasa, harus ada pembayaran. Ya, harus ada cash disbursement dari kita terhadap vendor yang menyediakan barang atau jasa tadi. Dan pada saat inilah cash disbursement ini terjadi. Baik pembayarannya secara tunai maupun secara kredit, nanti akan ada titik kita mengeluarkan cash. Yang ketiga, ada kebalikan dengan kemarin ya. Kalau kita kemarin sebagai penjual, saat kita mengaudit, saat klien kita melaksanakan fungsi penjualan, kita mengaudit akun piutang dagang atau account receivable. Di sini kita mendapatkan diskon atau allowance, atau klien kita melaksanakan purchase return. Kalau kemarin klien kita memberikan sales return gitu, atau mengalami sales return gara-gara ada barang yang dikembalikan oleh vendornya klien. Kalau sekarang kebalikan, klien kita membeli barang, kemudian ada beberapa yang apakah karena rusak, atau karena spek tidak sesuai, atau lain-lain yang tidak sesuai dengan ini DLL ya, lain-lain yang tidak sesuai dengan perjanjian, apapun alasannya kita bisa melihat klien kita melaksanakan fungsi purchase return, mengembalikan sebagian barang, termasuk klien kita mendapatkan allowance dan diskon. Apakah karena pembayaran yang dipercepat, atau jumlah yang dibeli kuantitasnya melebihi jumlah tertentu, apapun alasannya, kita bisa mendapatkan purchase discount. Ini 3, kalau kita sebut, bisa kita sebut kelas transaksi, atau juga kita bisa nyatakan sebagai aktivitas utama ya. Aktivitas utama dari transaksi yang ada di kelas ini. Jadi di dalam, sekali lagi, akuisisi dan payment ada banyak sekali transaksi-transaksi, dan 3 di antaranya paling utama adalah yang ini. Nah, ini menggambarkan akun yang terlibat dan lebih banyak ya, lebih banyak dibandingkan yang ada di siklus kemarin, penjualan. Kalau di siklus pembelian ini ada sekitar 10 ya nih, 1, 2, 3, 4, ya sekitar 10 akun yang terlibat. Dari mulai di sebelah kiri ini ada
cash in bank, kemudian ada purchase return, kemudian ada purchase discount, manufacturing expense, kemudian account payable di tengah sebagai yang tadi saya bilang akun utama ya. Hampir terpengaruh oleh semua akun yang ada di sini, semuanya akan berkaitan dengan account payable. Di sebelah kanan ada pembelian raw material, ada PPE atau fixed asset, kemudian ada prepaid expenses, ada administrative expense control account, dan juga sales control account. Di siklus ini yang unik adalah kalau kita melaksanakan akuisisi, teman-teman, termasuk kalau di sektor publik, misalnya kita beli PPE ya, ini saya sudah berikan tanda plus di sini, kita membeli PPE, kemudian pada saat pembelian aset ini ada biaya-biaya yang menyertai, maka nanti tergantung pada kebijakan akuntansinya gitu. Apakah kebijakan akuntansinya ini membuat, misalnya kalau di sektor publik kan pakainya marknya adalah 53 gitu ya, belanja modal. Kemudian ada biaya-biaya yang menyertai, biaya akuisisinya tadi, mungkin dalam bentuk travel expense, mungkin dalam bentuk administrative expense dan seterusnya. Maka ini akan dikapitalisasi sehingga tergabung dalam nilai PPE yang dibeli atau diakuisisi oleh sebuah perusahaan. Ini yang sekali lagi membedakan pada saat kita melaksanakan fungsi penjualan kemarin. Expense yang di bawah ini tidak semuanya muncul ya, sehingga yang kemarin muncul paling hanya sales return and allowance, cash in bank, account payable, purchase selling discount atau sales discount, dan di sebelah kanan kalau tidak salah ada inventory atau apapun yang kita jual. Nah, kalau di akuisisi dan payment ini, kita perlu aware apakah ada sekali lagi kebijakan akuntansi yang mengatur perusahaan ini, proses kapitalisasi atas biaya itu meliputi apa saja. Dan bisa jadi setiap perusahaan akan berbeda dengan perusahaan yang lain. Kita lanjut di fungsi yang kedua. Di tujuan pembelajaran kedua ini, kita akan melihat apa saja fungsi bisnis dan dokumen serta catatan terkait dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Di sini urutan-urutan yang dilaksanakan dalam proses pembelian barang atau jasa kan, yang pertama adalah kita memproses pembelian barang, kemudian dari pembelian barang itu kita biasanya akan mengeluarkan purchase order gitu ya, akan membuat purchase order, dan kemudian si seller pada saat setelah purchase order ini muncul, kita akan mendapatkan invoice dari seller. Kita akan bandingkan purchase order dan invoice-nya apakah sudah sesuai jumlahnya, kuantitas, dari sisi harga ya. Ini kita bandingkan dari sisi harga dan dari sisi kuantitas. Nanti kalau misalnya tidak sesuai akan kita retur. Akan kita retur dari sisi jumlah atau kuantitasnya. Kita tandingkan dua dokumen ini minimal di awal, nanti kita lihat sesuai nggak antara PO dan invoice yang sudah kita terima dari sisi jumlah, dari sisi harga. Kalau misalnya tidak sesuai, maka kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan vendor, kita akan buat kesepakatan apakah ini mau diretur, atau ada proses diskon, atau allowance, atau kebijakan-kebijakan lain yang akan kita tempuh seiringan dengan diskusi kita bersama vendor kita tadi. Pada saat penerimaan barang dan jasa ini, di gudang kita tentu akan ada laporan penerimaan barang ya. Teman-teman mungkin juga sudah melihat di modul 3, di KKP-nya ada tuh dokumen-dokumen penerimaan barang yang masuk mana saja, juga sebagai salah satu titik pengakuan utangnya. Apakah memang barangnya sudah diterima di gudang kita sehingga bisa kita akui sebagai utang. Pengakuan utang ini nanti beriringan dengan juga proses untuk cash disbursement, kapan jatuh tempo, kapan kita melaksanakan pembayaran, kemudian pada titik terakhir di 31 Desember atau di akhir periode akuntansi,
dokumen inilah yang nanti empat-empatnya kita tracing gitu. Kita uji untuk menentukan saldo akhir tahun ini sebenarnya berapa, yang akan menggambarkan nilai saldo hutang di akhir periode akuntansi. Di sini ada kelas-kelas transaksi ya, yang muncul dan menggambarkan ada akun, ada fungsi bisnis, ada dokumen dan catatan. Kemarin saya sampaikan di kelas sebelah, kalau di praktek audit biasanya yang saya mulai lebih mudah memahami adalah yang ini dulu ya, memahami proses bisnis atau memahami fungsi bisnisnya terlebih dahulu, baru nanti kita bisa melihat, oh proses bisnis ini melibatkan akun mana saja gitu. Dan proses bisnis ini melibatkan dokumen atau catatan apa saja. Tetapi kalau misalnya pendekatannya pun menggunakan versi ini pun nggak masalah, bisa saja ya. Dari akuisisi dulu, kelas transaksinya kita lihat di sini ada akuisisi dan pembayaran kas atau cash disbursement. Kemudian kita identifikasi akun-akun yang terkait. Akun-akun ini merupakan bagian dari fungsi bisnis dan kemudian dari fungsi bisnis ini kita bisa melihat dokumen-dokumen yang terlibat atau tersedia. Tetapi kalau pendekatan fungsi bisnis itu lebih enaknya kenapa? Karena saat masuk pertama kali ke klien kan kita akan belajar tentang lingkungan klien, memahami fungsi bisnis entitas, kemudian kita mempelajari internal control dan seterusnya. Yang kita pahami tentu bukan akun apa saja dulu, tapi dia melaksanakan fungsi apa saja, proses bisnisnya bagaimana. Itulah yang menjadi titik awal, sehingga kalau di sini saya berikan tanda panah, kan dulu kepada proses bisnis yang ada di masing-masing siklus. Kemarin kalau di siklus penjualan, berarti kita harus paham cara klien kita melaksanakan penjualan, untuk melaksanakan penagihan piutang, termasuk cara klien kita melaksanakan penghapusan piutang tak tertagih. Di sini pun juga sama, kita harus paham cara klien kita memproses pembelian barang, menerima barang hingga di gudang, buktinya apa saja, pengakuan hutangnya bagaimana, dan seterusnya. Satu-satu. Yang pertama adalah kelas transaksi akuisisi atau perolehan tadi ya. Banyak sekali akun yang terkait, dari mulai akun aset, lancar maupun aset tetap, yang nantinya kita peroleh. Di sini ada inventory, ada PPE. Apakah mungkin nanti ada akun lain? Ya bisa saja, sekali lagi tergantung. Di sini kan akun jasanya belum muncul gitu. Kalau misalnya kita mendapatkan layanan jasa, berarti ada akun-akun yang juga akan berpengaruh. Misalnya kalau kita mendapatkan jasa konsultansi atau kita membeli dalam tanda kutip jasa untuk perusahaan kita. Kemudian ada biaya-biaya yang akan menyertai pembelian barang atau jasa tadi. Contohkan dari prepaid expenses sampai yang terakhir administrative expenses. Proses akuisisi ini setidaknya melibatkan 3 lini bisnis. Yang pertama adalah memproses pesanan penjualan, pesanan pembelian, kemudian penerimaan barang atau jasa, dan juga pengakuan utang. Di proses pembelian, di sini ada dokumen yang minimal kita bisa minta dan analisis, yaitu purchase requisition dan juga purchase order. Dan barang kita bisa menggunakan receiving report, biasanya dari gudang, laporan penerimaan barang tadi, dan titik pengakuan utang kita bisa menggunakan beberapa dokumen ini. Invoice-nya vendor, debit memo, voucher, dan seterusnya sampai ke vendor statement. Kita lihat di sini ada 2 dokumen purchase orders, teman-teman, yaitu purchase requisition dan purchase order. Ada yang mau menjelaskan? Yang membedakan apa sih antara purchase requisition dan purchase order? Silakan kalau ada yang mau bercerita atau menurut pemahaman teman-teman. Ini mungkin akuntansi tingkat 1 atau 2 ya, waktu masih perusahaan manufaktur. Yuk, siapa yang berpendapat? Atau kenapa diperlukan adanya purchase requisition dan purchase order? Pak, mohon izin mencoba. Silakan. Kalau setahu saya, sewaktu tingkat 2 itu, sewaktu mata kuliah SIA itu kan mengenai
requisition order ini sempat dibahas sedikit di siklusnya. Nah, kalau setahu saya purchase requisition ini tuh dokumen pembeli kepada penjual atau produsen itu fungsi yang berisi rincian barang yang ingin dibeli. Nah, fungsinya itu lebih ke agar produsen itu bisa mengecek di gudang sediaannya masih ada. Nah, kalau dari produsen sendiri mengatakan bahwa mengonfirmasi bahwa barang tersebut masih ada, itu nanti pelanggan bisa melanjutkan ke purchase order begitu, Pak. Dimana purchase order ini berarti sudah masuk ke dalam tahap pembelian seperti itu, Pak. Itu kalau menurut saya. Jadi purchase order itu lebih ke tahap satu sebagai pemesanan barang, berarti sudah fix akan membeli barang tersebut gitu sih Pak menurut saya. Oke. Jadi simpulannya kalau purchase requisition yang membuat siapa tadi, Lola? Konsumennya, pelanggannya. Pelanggan biasanya adalah bagian gudang ya, atau mereka end user yang membutuhkan barang tadi. Kita bicara perusahaan manufaktur, purchase requisition itu ya dari masing-masing divisi atau dari divisi setor ke gudang akan merekapitulasi dokumen kebutuhan dari masing-masing unit tadi. Itulah yang menjadi dasar bagi bagian pembelian. Ini kalau di sini biasanya adalah bagian gudang atau end user yang di purchase requisition, biasanya di bagian purchasing gitu ya, yang nanti akan dilanjutkan ke bagian keuangan sebagai apa namanya, arsip atau sebagai dasar nanti untuk pengakuan liabilitas ketika purchase order dengan invoice-nya tadi sudah clock. Bentuk kendali teman-teman ya, biar purchase requisition, kalau misalnya kita jadi auditor, melihat purchase requisition ini berarti melihat kebutuhan user itu apa saja dan yang dipesan apa saja melalui purchase order ini. Berarti ya sudah ideal gitu. Jangan sampai purchase requisition-nya hanya minta 100 unit, purchase order-nya dibeli jauh lebih besar daripada yang diminta tadi. Ada titik-titik fraud pada saat penerimaan barang. Salah satunya adalah barang yang masuk itu dikurangi jumlahnya, diambil barangnya, kalau untuk inventory, misalnya purchase requisition-nya 100. Sengaja tuh dibuat purchase order-nya 110, yang diterima di gudang 100 sesuai dengan purchase requisition, yang dibayar sesuai dengan purchase order 110 dan sesuai dengan invoice. Tapi barang 10 tadi tidak masuk ke gudang. Nah, ini perlu ada rekonsiliasi antara dua dokumen ini. Nanti nyambung nih ya ke dokumen gudang yang disebut dengan receiving report atau laporan penerimaan barang, laporan penerimaan inventory yang sudah dibeli tadi. Cross check, kalau biasanya mengaudit inventory di akhir periode akuntansi, kita akan lihat setahun itu berapa banyak inventory yang diterima, yang masuk ke laporan inventory-nya bisa kita tandingkan setiap pembelian, misalnya tiap bulan kah atau tiap minggu kah, kita bisa uji petik inventory yang masuk berdasarkan catatan di gudang dan berdasarkan laporan penerimaan ini. Dan seterusnya, kalau pengakuan liabilitas nanti akan ada invoice sampai dengan vendor statement, nanti akan kita lihat contoh dokumennya beberapa. Next adalah kelas transaksi cash disbursement ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah akuisisi sudah, yang kedua di cash disbursement ini 3 akun utama yang terkait adalah cash in bank, kemudian akun yang paling penting dan paling banyak terkait adalah account payable dan juga purchase discount. Di sini fungsi bisnis utamanya adalah memproses dan mencatat cash disbursement. Jadi kalau akuisisi tadi terutama kita mencatat penerimaan barang dan jasa yang masuk, kalau di cash disbursement ini laksanakan pelunasan atas pembayaran tadi. Jadi saya tuliskan di sini ya, selain cash in bank, sebenarnya bisa juga kalau misalnya kita membeli barangnya secara jumlah tidak material, kecil-kecil gitu, bisa menggunakan credit card payment atau bahkan kadang petty cash. Misalnya di sini saya contohkan kalau misalnya sebuah perusahaan itu pakai threshold $30, misalnya ada aturan, kalau pembeliannya $30, tidak perlu dia memproses ke gudang melalui purchase requisition, pemegang kartu kredit, biasanya disebut dengan semacam bendahara petty cash gitu ya, boleh langsung membeli. Misalnya kalau barangnya
harganya pada batas tertentu dan sangat dibutuhkan. Kenapa? Kecil harganya, tidak material, kalau dia nunggu proses di purchase requisition akan terlalu lama, dia bisa langsung beli sendiri pakai credit card atau petty cash yang dikasih. Jadi ini sebenarnya kalau mau ditambah juga bisa ya, ditambah akunnya di cash disbursement ini dengan credit card atau dengan cash yang kas kecilnya. Cuman secara umum kan memang yang digunakan ini ya, cash in bank, dan juga biasanya kalau kita pakai giro atau kalau di situ biliet giro pakai BG atau pakai cek, itu juga bisa. Di sebelah kanan ini sudah ada proses dokumen yang terkait dengan proses yang ada di sebelah kiri ya. Electronic payment, pembayaran menggunakan cek, kemudian transaksi-transaksi, catatan-catatan mengenai pembayaran yang kita laksanakan atas pembelian barang tadi, dan juga jurnal-jurnal atau daftar yang terkait. Ini pun juga sama teman-teman ya, kita lihat di sini yang check or electronic payment ini nanti, berbagai macam kita bisa uji cara pembayarannya, mulai dari cek, kemudian pembayaran menggunakan transfer, atau menggunakan online payment yang lain gitu. Bayangkan kalau teman-teman sekarang di HP-nya sudah ada beberapa kita nyebutnya apa ya, pembayaran elektronik menggunakan handphone gitu, menggunakan akun-akun yang kita miliki seiring dengan aplikasi yang banyak ada di sana, payment gateway yang ada, baik kita, kemudian aplikasi-aplikasi finansial yang sudah lekat di HP kita, misalnya kalau saya boleh sebut merek ada OVO, Dana, kemudian Shopee Pay dan seterusnya, tidak menutup kemungkinan nanti perusahaan-perusahaan ini pun bisa, kalau dia perusahaannya misalnya tidak terlalu besar dan nilai saldonya ada batas yang memungkinkan untuk pembayaran, dia bisa saja seiring perkembangan zaman, pembelian atau pembayaran online payment-nya menggunakan beberapa fasilitas tadi. Jadi makin tahun makin berubah, makin banyak metode pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Itu tadi di tujuan kedua, dan di tujuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai masalah apa internal control yang dapat dilaksanakan perusahaan, kemudian bagaimana test of control-nya, dan bagaimana substantive test of transaction-nya dilaksanakan. Dari berbagai akun tadi, kita sudah melihat tadi ya teman-teman, di sini banyak akun yang terlibat. Nah, dari berbagai akun ini ada setidaknya 5 akun utama yang membutuhkan waktu untuk diverifikasi dengan cara substantive test terhadap rincian saldo. Di sini dijelaskan atau disebutkan ya, ada akun piutang, akun inventaris, akun aset tetap, dan akun hutang, ditambah beban ya. Kalau misalnya kita melaksanakan fungsi purchase atau akuisisi, di sini akun bebannya akan juga ngikut. Nah, 4 dari 5 akun ini terkait langsung dengan siklus akuisisi dan pembayarannya, terutama akun piutang, inventaris, aset tetap, dan hutang. Kita akuisisi inventaris dan aset tetap, kalau kita melaksanakan penjualan, kita juga bisa menjual inventaris dan aset tetap, berarti aset kita yang diakuisisi oleh pembeli atau pihak ketiga. Nah, kalau aset kita dibeli terkait dengan piutang, kalau kita membeli maka terkait dengan hutang. Jadi 4 dari 5 akun ini sangat terkait dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Sorry, double, kita skip saja. Di sini saya tuliskan kembali ya teman-teman. Kalau kembali sebenarnya rumusannya sama. Rugi untuk merancang tes, dan baik itu test of control maupun substantive test, urutan-urutannya ya sama dengan yang lain, memahami internal control, CR, kemudian menentukan tes terhadap pengendaliannya gitu. Biar nggak bingung, saya insert saja satu lagi ya. Langkah pertama, seperti biasa kita memahami dulu
pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan, nilai dengan risk assessment, seberapa bagus internal control ini dimiliki oleh perusahaan. Kalau dari risk assessment misalnya kita asumsi pertama internal controlnya adalah bagus, kita menguji dengan test of control, apakah hasilnya tetap bagus? Asumsikan saja hasilnya tetap bagus, maka control risk-nya kita akan simpulkan rendah dan sampelnya kita atau tidak mendalam. Kedua, nanti akan digambarkan di belakang. Test of control-nya ternyata buruk gitu. Hasil pengujian kita menyatakan kalau internal control-nya buruk dan control risk-nya adalah tinggi. Ini biasanya ada dua opsi. Kalau misalnya kita di awal memperkirakan internal control-nya bagus, tapi waktu kita uji ternyata hasilnya tidak memuaskan, artinya hasil pengendaliannya itu menurut kita tidak sebagus prediksi awal kita, laksanakan yang disebut dengan extend control. Jadi kita tambahin dulu test of control-nya, kita tambahkan uji pengendalian sampai kita ketemu hasilnya benar-benar yakin kalau dia rendah sehingga control risk-nya tinggi dan sampelnya banyak, atau test of control kita yang tambahan tadi ternyata waktu kita perluas, bagus kok tetap, sehingga control risk-nya tetap rendah dan sampelnya tetap sedikit. Jadi kembali ke yang pertama tadi, kembali ke asumsi pertama ini kalau internal control-nya. Nah, kalau misalnya udah jelas kita kontrolnya buruk dan test of control-nya sudah kita laksanakan, benar-benar hasilnya sesuai dengan dugaan kita, kemudian control risk-nya rendah, atau control risk-nya tinggi, sudah langsung kita tetapkan banyak. Dispute-nya biasanya terjadi pada saat yang kita uji, asumsinya baik, pas kita uji ternyata hasil kita extend. Ada fungsi atau ada cara yang disebut dengan tes. Kita lihat juga ada peran untuk melihat yang barusan saya ceritakan. Metodologi untuk merancang tes atas pengendalian ini berarti test of control yang di sini. Satu ini adalah test of control dan substantive test of transaction. Ini meliputi beberapa desain ini. Yang pertama adalah tes desain atas pengendalian dan tes substantif atas transaksi untuk akuisisi. Berarti kita mendesain TOC dan STOT untuk proses akuisisi baik berupa barang maupun jasa. Yang kedua, tes desain atas pengendalian TOC dan substantif test of transaction untuk pengeluaran kas. Ini cash. Yang ketiga, kita akan mengambil sampel untuk tes atas pengendalian dan tes substantif. Kembali ke teori pengambilan sampel dulu ya. Kalau misalnya test of control, itu uji sampelnya tidak melulu berdasarkan materialitas, tapi kadang berdasarkan aktivitas, berapa banyak transaksi pembeliannya terjadi secara mingguan, bulanan, atau semesteran, dan seterusnya. Tapi kalau substantif test, itu cenderungnya di sini, dasarnya adalah rupiah ya, atau materialitas. Nah, jangan lupa juga untuk mempertimbangkan, kalau untuk pengeluaran kas yang di atas ini saya tambahkan garis ke bawah, kita harus mempertimbangkan tolerable misstatement dan juga planning materiality dan performance materiality. Kalau kas ini biasanya ada istilah yang disebut dengan zero tolerance. Artinya apa? Zero tolerance ini kita memberikan toleransi yang sangat rendah terhadap kesalahan kas. Hingga kadang disebut toleransinya itu 0 gitu. Kita nggak akan memberikan ruang salah saji untuk kas, karena kas ini akun yang sangat berisiko. Jadi sesedikit apapun salahnya, itu kita akan berikan perhatian. Ini disebut dengan zero tolerance. Dan saya contohkan juga di sini sebelah kanan, internal control pada kas, kalau dia buruk, maka dampaknya akan luar biasa. Salah satu
tanda internal control yang buruk itu adalah ketika ada overtrust gitu, ada kepercayaan yang berlebihan dari pimpinan kepada anak buah. Ini kisah nyata yang pernah saya temukan di sebuah audit gitu ya. Di sebuah dinas, di Pemda ada kepala dinas, ada PPK, dan ada bendahara. Dia mengelola dana bantuan dari pusat, jumlahnya kalau nggak salah saat itu sekitar 4 miliar. Untuk ukuran kantor pusat tidak terlalu besar, tapi di daerah itu cukup besar. Setiap pengeluaran kas, ini verifikasinya tidak memadai. Yang verifikator utamanya hanya PPK-nya. Kepala dinasnya intinya karena dia sudah punya kepercayaan terhadap PPK dan bendaharanya, itu sudah kawan lama, sudah bekerja sama cukup intensif di beberapa tahun terakhir. Jadi ya dia percaya saja kalau ada cash disbursement, pokoknya udah atur aja. Sudah sesuai dengan pagu, dananya cukup, silahkan dibayar dan seterusnya. Bahkan kalau si kepala dinasnya ini kalau misalnya perjalanan dinas atau dokumen lain itu hanya terima uang saja, kadang tidak menggunakan dokumen penerimaan uang. Administrasikan dengan baik. Begitu juga si bendahara dengan PPK, kalau PPK-nya menyuruh bendahara untuk ngambil uang ke bank, kadang dokumen verifikasi oleh PPK itu diminta ke bendahara, udah Pak Bendahara silahkan diatur saja, kadang disuruh memalsukan dan sebagainya, sehingga dua-duanya ini akhirnya kendalinya tidak adanya. Pada satu titik, kasnya akhirnya banyak keluar, tidak untuk pembayaran yang semestinya, dan negara waktu itu kalau nggak salah kehilangan sekitar 700 juta ya. 700 sampai 900 juta. Hampir 1 M, beberapa digunakan sebenarnya yang angka 200 juta dari 700 itu masih untuk terkait kegiatan dinas, tapi karena tidak ada kendali tadi, nyatakan angka 200-nya ini clear gitu. Jadi 200-nya istilahnya masih perlu pembuktian, tapi angka 700-nya sudah jelas pengeluaran dana untuk tujuan non-dinas. Nah ini overtrust ini kalau di teori pengendalian agak membahayakan teman-teman ya. Misalnya dia melaksanakan pembayaran, tapi internal kontrolnya tidak memadai, maka di akun kas ini sangat berisiko. Ini tadi yang saya maksud untuk masalah metodologi desain TOC. Pada saat kita pertama sudah memahami internal control di tahapan paling awal ini, kemudian kita melaksanakan risk assessment, menghitung risiko pengendalian, menghitung inherent risk, menghitung control risk, dan juga menghitung detection risk. Maka ini kita tambahkan tahapan yang disebut dengan extent of test of control ya. Tujuan dari extent test of control tadi saya sampaikan untuk meyakini apakah internal control itu benar-benar memadai gitu. Kalau yang pertama SPI-nya kita anggap lemah, udah kan gampang itu. Kita langsung nyatakan substantif tesnya mendalam. Tapi kalau pas kita nyatakan SPI-nya awalnya bagus, tapi pada saat pengujian kok hasil pengujiannya tidak memadai, kita bisa terapkan yang disebut dengan tahapan ini ya. Determine extent of test of control. Kita akan menambah test of control. Tulisan ini diabaikan nggak masalah, sudah sama dengan halaman sebelumnya. Nah, yang terakhir, pada saat kita sudah menentukan test of control, maka kita akan menetapkan seberapa besar sampelnya untuk substantive test of transaction. Lagi-lagi sama dengan yang kemarin, akan terkait dengan 4 item atau 4 kriteria. Prosedur audit apa yang dipakai, ukuran sampel berapa, item to select berapa, dan timing berapa. Agak unik untuk akun hutang ini, termasuk untuk piutang, prosedur salah satu prosedur utamanya kan konfirmasi ya. Nah, kalau jumlah kliennya atau jumlah saran saya sih kalau di real populasi saja gitu. Tapi misalnya jumlah klien yang berhubungan dengan klien kita atau jumlah vendor yang berhubungan dengan klien kita katakan hanya 10 atau bahkan hanya 20, itu jumlahnya tergolong sedikit dan kita bisa saja langsung kirim ke semuanya untuk kita populasi dalam konfirmasi hutang yang dimiliki klien terhadap vendor tersebut. Itu kalau misalnya jumlah vendornya ratusan gitu atau bahkan ribuan, mungkin kita bisa buat sampel mau distratifikasi
kecil besar boleh, atau kita langsung fokus kepada yang nominal-nominalnya besar, materialitasnya tinggi, itulah yang kita pilih untuk kita populasi. Kalau di contoh itu kan hanya 2 kebetulan ya, dan dua-duanya dikirimin, jadi mungkin tidak menyulitkan oleh auditor untuk yang di modul 3. Tapi kalau di real pemeriksaan, kita perlu mempertimbangkan berapa sih vendor yang dimiliki oleh klien kita, dan berapa lama waktu yang tersedia untuk kita laksanakan konfirmasi. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. Cuma di bawah, di keterangan bawah ini. Keberadaan untuk extend test of control ini, atau perlu tidaknya kita menambah jumlah TOC, akan ditentukan dengan keandalan kita terhadap kontrol yang direncanakan, atau risk assessment kita di awal ya. Public company, terutama di Amerika, kan mereka ada kewajiban untuk membuat e-cover, internal control over financial reporting. Maka testingnya harus luas, harus banyak. Kita harus yakin benar mengandalkan pengendaliannya ataukah tidak. Kalau belum yakin pada satu titik test of control itu bagus atau tidak bagus, maka kita perlu menambah tadi, kita perlu extend tadi. Itu catatan tambahnya. Kalau di perusahaan privat, kemungkinan determine extent of test of control ini tidak terlalu jadi concern, tidak terlalu jadi perhatian. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada ya. Saya lanjutkan. Ini setelah kita pahami TOC dan STOT untuk siklus tadi, langkah berikutnya seperti biasa kita masuk ke test of detail balance. Semua transaksi akuisisi dan siklus pembayaran ini biasanya mengalir melalui utang dagang. Jadi disimpulkan bahwa akun ini sangat penting untuk audit apapun, untuk akun apapun, siklus apapun yang melalui akuisisi dan siklus pembayaran. Dan utang dagang cenderung menjadi material bagi sebagian besar perusahaan. Artinya, kalau misalnya dia perusahaan manufaktur, tentu dia akan banyak membeli inventory kan ya, atau membeli bahan baku untuk proses produksinya dia, dan kita bisa identifikasi mana yang dibayarkan langsung menggunakan cash atau mana yang menggunakan utang dagang. Tetapi pada umumnya pembayaran utang dagang ini sangat material karena belum tentu secara modal perusahaan-perusahaan ini kuat gitu. Belum tentu secara modal perusahaan-perusahaan ini kuat. Saya kemarin hari Kamis pagi misalnya habis mengunjungi sebuah perusahaan yang memproduksi rapid test kit untuk COVID ya, untuk COVID atau uji cepat untuk COVID, dan untuk produksinya dari awal dia tidak punya modal, sehingga begitu melihat peluang adanya produksi rapid test, yang dia lakukan apa? Dia utang gitu. Utang ke bank senilai kurang lebih 7M gitu. Melakukan proses-proses pembelian ini, inventory dan seterusnya. Artinya, kenapa dia tidak utang langsung ke vendor? Karena vendornya sendiri tidak bisa diutangi. Dengan posisi sekarang, semua negara membutuhkan bahan baku, vendornya hanya mau dibayarkan secara tunai. Ini sebenarnya cuma geser proses account payable saja gitu teman-teman. Kalau misalnya di situasi normal, ini kita ngutangnya ke vendor, maka di situasi yang tidak normal seperti sekarang, ini adalah bank. Intinya, utang kepada siapapun itu akan menjadi akun yang sangat penting, selalu terlibat dalam proses purchasing ini atau dalam proses akuisisi ini. Dan nanti terakhir kita akan menguji pada akhir tahun pada 31 Desember apa saja yang dia miliki, hutang apa saja kepada vendor mana saja, senilai berapa rupiah. Inilah yang nanti menjadi dasar untuk kita uji dalam test of detail balance untuk meyakini apakah saldo hutang ini sudah akurat atau sudah sesuai. Metodologi untuk merancang ini yang pertama adalah mengidentifikasi risiko yang signifikan dan nilai risiko yang salah saja yang material untuk utang dagang. Terserah ini teman-teman mau gunakan dasar apa ya. Apakah menggunakan dasar rupiah yang terbesar? Berarti
semakin material utang dagang itu kita berikan posisi identifikasi risiko yang tinggi, atau jatuh tempo yang semakin dekat. Berarti kalau makin dekat jatuh temponya terhadap periode akuntansi yang kita uji, nilai risikonya misalnya bisa kita berikan lebih tinggi, atau inventory yang paling berpengaruh terhadap proses bisnis perusahaan. Artinya utang-utang yang kaitannya dengan inventory utama itu yang kita berikan risiko. Jadi judgement kita akan kita berikan sesuai dengan pemahaman kita terhadap proses bisnis yang ada di perusahaan itu. Tidak ada patokannya, biasanya yang patokan paling gampang adalah yang pertama ini ya, masalah materialitas. Makin gede utangnya, makin kita berikan perhatian dan dianggap paling berisiko. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan dasar performance materiality atau materialitas kinerja. Di tahap awal kita menyusun overall materiality dan performance materiality, kita sudah memberikan alokasi-alokasi kan ya, terhadap masing-masing akun, terhadap utang dagang, maka kita perlu lihat juga performance materiality untuk utang dagang ini bagaimana. Besarkah, kecilkah, sedang, dan seterusnya. Dan ini akan mempengaruhi berapa dalam kita melaksanakan test of detail balance. Yang ketiga, kita kembali melihat juga untuk control risk dan substantive test of transaction. Kembali ke slide sebelumnya tadi ya, untuk melihat kedalaman sampelnya atau seberapa banyak uji petik yang perlu kita laksanakan. Ini ada fase-fase yang kita lihat dilaksanakan dari mulai awal sekali identifikasi risiko, menguji atau membuat performance materiality, menilai risiko pengendalian. Ini semuanya ada di tahap 1, 3 tahap ini ya. Ini masuk di dalam tahap perencanaan audit. Kemudian yang kedua, udah masuk di tahap perencanaan pelaksanaan audit, tapi khususnya untuk test of control dan substantive test. Nah, tahap ketiga adalah melaksanakan substantive analytical procedure, dan tahap ketiga yang terakhir melaksanakan test of detail balance. Alur ini yang jangan sampai teman-teman lupa ya, bukan berarti harus menghafalkan fase 1 itu apa saja, fase 2 apa saja, dan seterusnya, karena kan ujiannya apalagi open book, tapi paham gitu. Kalau misalnya di fase 1, yang dimaksud mengidentifikasi risiko ini modelnya apa saja. Ini dulu kita sudah belajar tentang yang mengidentifikasi risk of material misstatement. Kemudian di sini tahapan yang kedua di sini kita membuat atau menghitung perform materiality, otomatis di sini kita juga menghitung overall materiality. Terus di sini kita biasanya mengidentifikasi HPI-nya. Dan seterusnya sampai ke yang terakhir mengambil sampel untuk TDB. Sama ini cuma terjemahannya saja. Oh ya, saya lupa tambahkan. Kalau di sini di identifikasi risiko yang awal tadi, kita bisa mulai gunakan planning analytical procedure. Kalau di sini substantive analytical procedure. Nanti di tahap ketiga, fase berikutnya untuk reporting, tahap ketiga dari analytical procedure adalah reporting analytical procedure. Jadi analytical procedure akan kita gunakan 3 kali ya, di planning, di substantif untuk tahap pelaksanaan audit, dan juga di reporting. Yang kelima, kita masuk ke SAP, barusan kita diskusikan substantif analytical procedure. Penggunaan prosedur analitis dalam siklus akuisisi dan pembayaran ini sangat penting ya, sama pentingnya dengan siklus-siklus yang lain. Jadi kesimpulannya pasti kalau melihat kalimat ini ya, SAP itu penting untuk semua akun atau semua siklus. Jadi gunakan terus SAP, atau jangan lupa untuk menggunakan SAP pada saat kita ingin melaksanakan pengujian beberapa akun gitu. Mau akun apa saja, SAP-nya jangan ditinggalkan. Mau siklus apa saja, gunakan SAP untuk membantu kita mengidentifikasi risiko. Kenapa SAP ini penting? Karena dia akan membantu pengungkapan kesalahan penyajian. Nanti kita lihat di kalimat berikutnya ya.
Jadi baik neraca maupun laporan akun-akun dalam laporan laba rugi ini akan kita laksanakan prosedur SAP-nya untuk mengungkap di mana area-area yang perlu diinvestigasi, di mana area-area yang perlu diperdalam. Area itu kita lihat dari mana? Biasanya anomali. Masih ingat kemarin ya, kalau anomalinya misalnya penambahannya tidak sesuai, presentasinya tidak wajar, kemudian hubungannya tidak bisa didefinisikan, kemudian trennya tidak sesuai dengan industri sejenis, angka yang harusnya positif menjadi negatif, rasio yang harusnya negatif menjadi positif, dan apapun anomali yang kita temukan, maka ini akan membantu auditor untuk memperkecil lingkup gitu, memperkecil atau mempersempit atau membuat lebih fokus. Maka penting sekali SAP ini untuk bisa kita laksanakan. Nah, tadi sebelumnya juga sudah saya sebutkan di sini ya, ada 4 prosedur utama ini, analytical procedure, di planning, eksekusi, dan reporting. Di eksekusi kita sebut dengan SAP, test of control, substantive test of transaction, test audited balance, dan kalau misalnya dia di sektor publik, tambah lagi adalah compliance test atau uji kepatuhan. Cuman untuk di ARENS ini yang compliance ini tidak, ya dia biasanya masuk ke dalam bagian substantive test of transaction. Yang keenam, ini merancang pengujian saldo. Tujuan dalam audit utang dagang secara umum atau secara keseluruhan adalah menentukan apakah saldo hutang dinyatakan secara wajar. Sekali lagi kembali ke terminologi audit kita yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Simpulan yang kita berikan adalah simpulan secara wajar berdasarkan sampling yang kita laksanakan. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan populasi, sehingga jangan sekali-kali kita memberikan keyakinan bahwa audit kita sudah melaksanakan sesuatu dengan benar secara absolut. Yang kita nyatakan adalah kita memberikan keyakinan yang memadai bahwa saldo hutang atau saldo piutang atau apapun yang kita periksa sudah diungkapkan secara wajar dalam batas yang material. Karena sampling ini berhubungan dengan materialitas. Jadi, keterbatasan auditor sekali lagi sangat terkait dengan sampling dan populasi. Jadi, akan sangat sulit atau kalau boleh saya bilang ekstrim gitu, tidak akan pernah bisa auditor memberikan simpulan yang absolut, kecuali kita benar-benar mengerahkan seluruh sumber daya untuk populasi. Tapi kan itu tidak mungkin. Audit pasti orangnya relatif terbatas dan kemudian waktunya juga relatif terbatas. Ini ada sebuah statement di sini, dalam mengaudit aset, auditor sangat peduli tentang overstatement. Tetapi dalam mengaudit kewajiban, auditor peduli tentang understatement. Ini dalam penekanan aset dan liabilitas. Ada yang mau berpendapat, teman-teman? Kira-kira ini hubungannya apa sih gitu? Kalau mengaudit aset, kenapa auditor sangat concern terhadap ada tidaknya risiko overstatement, sementara kalau mengaudit liabilitas, kenapa auditor sangat peduli tentang adanya risiko understatement? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Izin coba berpendapat, Pak. Silakan, Said. Untuk yang aset itu kan biasanya tujuan perusahaan itu kan melaporkan asetnya dia setinggi mungkin gitu, Pak. Jadi apa ya, kepemilikan dia itu atas asetnya setinggi mungkin. Terus mungkin liabilitasnya kalau understatement itu karena dia sengaja biar kelihatan liabilitasnya itu sedikit, jadi kelihatan kalau perusahaannya nggak banyak utang gitu, Pak. Oke. Kalau misalnya dia ingin menaikkan aset dan menurunkan hutang, ujungnya apa sih? Dia capai oleh si perusahaan ini. Teman-teman yang lain juga boleh kalau mau menambahkan. Yang dijelaskan saya tadi benar. Jadi secara performa dia pengen asetnya tampil sangat bagus dan liabilitasnya serendah mungkin. Tapi tujuan apa sih? Tujuan besar yang ingin dicapai oleh perusahaan? Izin berpendapat, Pak.
Ya, Safa. Kalau misalnya aset yang dilakukan dan kewajibannya lebih rendah, berarti perusahaan bertujuan untuk menaikkan net income gitu Pak. Jadi bisa terlihat lebih baik di mata investor. Mungkin kayak gitu Pak. Jadi Menaikkan apa, sorry? income jadi lebih besar, bukan maksudnya jadi perusahaannya tuh kelihatan lebih income gitu Pak. Ya, oke. Maaf, terakhir suaranya Safa putus ya, tapi saya coba tangkap. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, sudah beberapa clue-nya sudah saya tulis di sini teman-teman ya, dari jawaban Said dan jawaban Safa tadi. Jadi kalau dia ini level dulu sebelum kita lihat di versi auditor, tujuannya adalah dia akan mencapai laba yang sebesar mungkin gitu. Jadi dia performan di laporan keuangannya akan bagus. Performanya akan bagus. Ini bisa untuk menarik investor, bisa untuk cari pinjaman, bisa untuk menaikkan rating di bursa dan seterusnya, sehingga di laporan keuangan perusahaan ini bagus. Nah, bagi para auditor, ini akhirnya nanti kita perlu concern kedua hal ini ya. Penyajian laporan keuangan untuk tujuan laba dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan perpajakan. Sudah sering dengar kan ya? Kalau tujuannya laba, labanya diperbesar atau diperkecil? Perbesar Pak kalau performan, tapi kalau perpajakan diperkecil karena kalau labanya besar nanti tax yang dikalikan kan hasilnya nominalnya bakal besar. Pemahamannya simpel ya, seperti yang Lola sampaikan tadi. Kalau tujuannya performan, liabilitasnya di understatement. Tapi kalau untuk tujuannya pajak, biasanya apa? Kebalikannya, asetnya dibuat understatement dan liabilities, expense, cost, atau apapun yang bisa mengurangi nilai laba tadi dibuat lebih tinggi. Ini yang menjadi tantangan bagi para auditor. Nanti saya tidak tahu ya, mungkin saja di antara teman-teman akan menjadi auditor Direktorat Jenderal Pajak. Please concern terhadap dua hal ini gitu. Jadi posisi kita kalau dari jadi auditor eksternal, mungkin menjadi auditor di BPK atau BPKP dan misalnya hubungan dengan suatu perusahaan, meskipun default kita ngaudit sektor publik, maka yang dikejar perusahaan ini umumnya adalah, terutama kalau misalnya auditornya kantor akuntan publik gitu, dia pengen dapat laba setinggi mungkin sehingga nyari pinjaman gampang, opininya bagus. Tapi kalau untuk lari ke pelaporan pajak, dia rubah. Jadi ini sudah obrolan umum di luar sana bahwa kadangkala laporan itu ada dua versi gitu. Laporan versi untuk cari pinjaman atau untuk investor atau untuk bank, dan laporan untuk versi perpajakan. Dua ini yang bisa, kalau bisa dikonfirmasi oleh teman-teman seandainya nanti menjadi auditor di pajak. Minta laporan dari KAP, kalau bisa konfirmasi langsung ke KAP-nya, yang disampaikan ke DJP. Apakah memang laporannya demikian adanya? Gitu. Jangan sampai nanti akan ada dua laporan yang berbeda. Padahal ini konsepnya sama ya, understatement dan overstatement saja. Next ya, yang tahapan berikutnya untuk test of detail balance, karena penekanan yang ada pada unit understatement di kewajiban ini, kita harus memberikan perhatian pada pengujian hutang yang tidak tercatat. Salah satu cara untuk membuat liabilitas itu understatement adalah menggeser beban ya, atau menggeser hutang. Harusnya masa kini menjadi masa depan. Harusnya hutangnya jatuh tempo Desember atau harusnya dibayarkan Desember dibuat tahun berikutnya, sehingga liabilitasnya menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Di kondisi ini, yang pertama, kita harus memeriksa dokumentasi yang mendasari pembayaran tunai setelah akhir tahun gitu. Jadi, tidak hanya fokus ke tahun berjalan, tapi fokusnya ke semacam subsequent event, kalau ini kita sebut subsequent cash disbursement. Ada tanggal 31 Desember, misalnya sebagai akhir periode akuntansi, di bulan Januari, kok ada banyak pembayaran hutang gitu. Ini perlu kita cek, pembayaran hutang ini secara cut off, benar nggak memang untuk tahun yang di sini. Jangan-jangan ini secara cut off kita uji harusnya untuk tahun sebelumnya.
Tapi karena dia ingin membuat performance laporannya bagus, dia geser pembayaran hutangnya di tahun berikutnya. Dan yang kedua, periksa dokumentasi yang mendasari untuk faktur yang tidak dibayar beberapa minggu setelah akhir tahun. Ini kalau yang atas kita fokus kepada case-nya, kalau yang bawah ini kita fokus pada dokumen-dokumen yang mendasari pencatatan piutangnya. Gitu. Ada ataukah tidak faktur-faktur akhir tahun plus beberapa waktu setelah akhir tahun yang tidak segera dibayar atau pencatatannya ditunda. Jadi kalau misalnya harusnya di bulan Desember ada beberapa faktur masuk, kok tidak segera diakui di hutang, padahal pembelian barangnya secara kredit, maka ini juga perlu menjadi perhatiannya. Metode yang bisa kita laksanakan dan banyak metode yang lainnya, teman-teman bisa kembangkan sendiri nanti kalau di real mengaudit. Ini prosedur audit yang umum. Yang pertama adalah lacak laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun ke vendor terkait. Berarti nanti kita melihat laporan penerimaan yang ada di gudang, kita konfirmasikan kepada vendor untuk pengirimannya apa saja barangnya dan juga tanggal-tanggal mana saja. Masih ke vendor yang berbisnis dengan klien, di modul 3 sudah ada. Kemudian lakukan cut off test ya. Tanggal 31 Desember ini periode audit kita, 31 Desember yang ke kiri, tambahin ini periode audit yang ke kanan, ini berarti subsequent event-nya di sini. Lamanya ada yang biasanya 1 bulan, biasanya sih 1-3 bulan ya cut off test-nya ini. Jadi berdasarkan laporan persediaan per 31 Desember, kita hitung dengan prosedur biasa saja gitu. Saldo akhir misalnya inventory tahun -1 atau tahun lalu, kemudian itu kan menjadi saldo awal di tahun berjalan. Kita tambahkan mutasi tambah, kita kurangi mutasi kredit atau penggunaan inventorinya, saldo akhir tahunnya kita ketemu berapa, kita bandingkan dengan laporan persediaan gitu. Kalau laporan persediaannya ini berbeda, sebab-sebab ini ya, laporan persediaan tidak sama dengan substantif analytical prosedur untuk inventory. Harus ada penjelasan. Yang pertama, apakah ada kehilangan? Yang kedua, apakah ada inventory yang susut atau rusak yang akhirnya dihapus? Lain-lain, misalnya apakah tadi ada inventory yang dikembalikan, atau ada yang belum dicatat, dan apapun yang bisa mengikuti penjelasan ketidaksamaan ini, inilah yang dikejar oleh auditor ketika kita melihat hubungan cut-off antara uji fisik persediaan di akhir tahun dibandingkan dengan laporan mutasi persediaan. Dan terakhir adalah kita harus fokus juga kepada inventory in transit. Ada nggak klausul-klausul pengiriman barang yang berbeda pendekatan antara si dengan vendor, terutama pengiriman-pengiriman yang di bulan Desember ya, kalau dia periode akuntansi yang berakhir 31 Desember, ada ataukah tidak pengiriman tahun berjalan yang mungkin pendekatannya satunya shipping point, sehingga cut off pengakuan inventorinya menjadi berbeda. Ini juga perlu kita uji. Akan membedakan dokumen-dokumen yang digunakan dalam siklus ini. Yang pertama adalah faktur invoice, yang kedua adalah vendor statement, yang ketiga adalah konfirmasi ya. Perlu memahami keandalan secara relatif. Keandalan secara relatif dari 3 ini, yaitu vendor invoice, vendor statement, dan konfirmasi. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau membedakan apa yang dimaksud dengan dan vendor statement? Dokumen ini ada di mana, bentuknya apa gitu. Ada yang mau bercerita, berpendapat, menebak juga boleh. Yuk. Ada yang mau volunteer? Apa yang membedakan vendor invoice dengan vendor statement? Sekarang tanggal berapa?
Tanggal 4. Apakah? Iya Pak, saya Pak. Oke. Menurut Berta, apa bedanya vendor invoice dan vendor statement, Berta? Kalau vendor invoice itu sendiri, menurut saya itu seperti kayak tagihan ya Pak, atau faktur yang dikirim oleh vendor kepada pembelinya. Terus statement itu mungkin invoice tapi yang belum, bukan Pak, jadi kayak tagihan gitu mungkin Pak, tapi yang diberikan oleh vendor kepada si pembeli itu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke, kalau menurut Berta, kalau yang info itu sesuai dengan pengiriman barang, kalau yang statement yang ya. Ya, seperti itu mungkin Pak. Ya, tampung dulu. Ada yang mau bertanya? Vendor invoice-nya sudah benar ya? Vendor invoice-nya ya kalau vendor kirim barang, dia ngasih tagihan, pertama kali itu adalah vendor invoice. Bulan Desember, absen 12. Nomor urut 12, siapakah? Lola. Lola tadi udah menjawab sih ya. Saya rubah deh, 12 tambah 4, 16. Mufti, apakah Mufti ada? Maaf Pak, putus-putus tadi. Ya, apa yang dimaksud dengan vendor statement, Mufti? Boleh jawab di chat ya kalau Mufti susah sinyalnya. Itu Pak, laporan yang disiapkan setiap bulan oleh vendor yang mengindikasikan saldo awal, pelanggan, akuisisi, pembayaran, dan saldo akhir. Oke, kalau versinya Mufti dan versinya Beta, yang menyiapkan vendor ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih Mufti dan Berta, teman-teman ya. Dan kenapa ini perlu jadi perhatian, karena sumber penyedia dokumennya adalah beda. Kita skip dulu bedanya vendor invoice dan vendor statement. Saya ingin masuk ke konfirmasi. Di sini dinyatakan kalau atau seluruh dokumen ini nyebutnya adalah relatif, keandalannya disebut dengan keandalannya relatif. Apa dimaksud keandalannya relatif? Oke Lola, kalau mau menjawab di chat juga boleh, perbedaan vendor dan vendor statement ini. Sambil saya jelaskan yang konfirmasi dulu. Begini teman-teman ya, ada kalanya kita secara teori dokumen itu bagus gitu. Ingatkan dulu dokumen konfirmasi ini berasal dari pihak ketiga sehingga relatif independen, relatif bisa diandalkan, reliable ya, sangat tinggi keandalannya, itu bagus, independensinya bagus. Jadi kita melihat bahwa pokoknya hasil konfirmasi itu bisa kita yakini, tingkat keyakinannya tinggi. Tapi ada satu ketika, meskipun ini bukan akunnya hutang ya, akunnya adalah cash, Pemda A, sini ada bank X, ini ada auditor untuk Pemda A, ini auditor untuk bank X.
Ceritanya, auditor A sedang mengaudit Pemda A dan misalnya nih, menemukan rekening koran saldonya 100 miliar gitu. Konfirmasi. Bang X, dan Bang X menjawab betul, konfirmasinya adalah 100 miliar. Jadi sejauh ini kan sama ya, saldo rekening koran versinya Pemda dengan versi bank selaku pihak ketiga yang independen, ini sudah oke, sudah klop. Kalau auditor berhenti di sini, maka tidak ada masalah. Ini nanya itu ke koleganya, syukurnya sedang audit Bang X. Berapa sih saldo rekening koran Bang X dari penelusuran auditor Bang X ini? Dan ternyata dijawab misalnya sekedar 80 M. Di sini ada selisih 20 miliar gitu. Yang ingin saya simpulkan kepada teman-teman sekalian bahwa sebagus apapun teori itu seringkali ada bias di lapangan. Jadi jangan langsung mempercayai 100% kita. Kalau memang masih ada prosedur alternatif, itu gunakan prosedur alternatif itu. Top nggak bisa diapa-apain, ya sudah, kita mau tidak mau rely on prosedur audit yang sudah kita laksanakan. Tapi seperti kasus yang ini, ini sebenarnya konfirmasi ke Bang X ini sudah punya semacam red flag atau tanda yang sifatnya mungkin kurang tidak meyakinkan ke dia sendiri, sehingga dia mutusin kayaknya perlu nih saya cari prosedur alternatif, dan beruntung gitu ada auditor yang sedang mengaudit di bank ini dan bisa ketemu angkanya. Ini contoh sekali lagi teman-teman ya, kenapa di sini disebutnya adalah keandalannya relatif. Sangat bisa diandalkan, tapi pada satu waktu mungkin kita tidak bisa meyakini keandalannya. Catatannya, nih, auditor harus membedakan faktur vendor dan pernyataan vendor dalam memverifikasi jumlah yang harus dibayarkan kepada vendor. Antara pernyataan vendor, yang pertama dulu ya, ini vendor invoice dan vendor statement. Perbedaannya adalah kalau vendor invoice, vendor statement itu yang membuat sebenarnya adalah klien kita sendiri. Tapi kalau misalnya vendor invoice atau kwitansi, ini yang membuat adalah vendor atau pihak ketiga. Jadi saya contohkan di sini, ini adalah contoh vendor statement. Biasanya vendor statement itu bisa kita tarik dari catatan klien, masukkan parameter periodenya di kapan ke kapan, berdasarkan kategori atau pilihan yang ada di sini, mungkin bisa berdasarkan jenis vendornya, nama vendornya, jenis transaksinya, atau nominalnya, apapun sesuai dengan prosedur atau sistem akuntansi yang dimiliki oleh si klien tadi. Jadi ini hanya contoh. Ini mungkin di sini tampilannya juga tidak harus melulu seperti ini, tapi intinya vendor statement itu bisa kita generate dari tempatnya vendor, tempatnya klien. Dari tempatnya klien ini kita bisa tahu nih, misalnya ini dari periode bulan Maret sampai bulan Februari tahun berikutnya ini, dari 18 Februari sampai 18 Maret selama 1 bulan, dia bisa keluar ada 27 transaksi yang ada di bawah ini. Nah, mungkin kita ingin konfirmasi kepada si vendor ACME printing ini. Dia punya saldo sebesar sekian, ini kita kirim konfirmasinya menggunakan alamat atau kontak person yang ada di sini. Ini kita kirim konfirmasi. Jadi, sekali lagi, kalau misalnya kita membuat vendor statement atau memeriksa vendor statement, itu adalah catatan yang dibuat, sementara vendor invoice itu catatan yang dibuat oleh ketiga. Nanti akan kita bandingkan di atas ini ya. Ini ada vendor invoice-nya, misalnya faktur kedua totalnya berapa, kita bandingkan dengan vendor statement yang dimiliki oleh klien, apakah total versi klien kita dibandingkan total invoice atau faktur yang masuk jumlahnya akan sama. Yang kedua, kita juga membandingkan antara pernyataan vendor, berarti vendor statement, dengan konfirmasi hutang dalam memverifikasi saldo akun. Lagi ya, di hutang nanti per 31 Desember kita kan akan punya saldo akhir rupiahnya berapa gitu. Ini akan kita konfirmasi. Kan catatan versi klien, berarti ada di vendor statement tadi atau ada di buku besar hutang, dibandingkan dengan hasil konfirmasinya.
Ini untuk memenuhi asersi saldo akhir atau akurasi saldo akhir. Maka di test of detail balance ini akan bandingkan pernyataan vendor dan konfirmasi hutang karena sumber informasinya berbeda. Keandalan bukti ini harus memperhatikan ukuran sampel yang ada dalam proses audit ini, dan ukuran sampel ini pasti akan bervariasi teman-teman ya. Bervariasinya tergantung pada beberapa faktor, materialitas hutang dagang, jumlah akun yang beredar, risiko pengendalian yang dinilai, dan hasil tahun sebelumnya. Ini saya lupa cek terjemahan, ini memang yang dimaksud dari jumlah akun atau jumlah utang yang beredar. Dagang, ini makin material, berarti sampelnya makin tinggi, makin banyak akun yang terpengaruh, atau makin banyak hutang yang beredar, maka sampelnya justru makin tinggi. Ya, kalau misalnya hutang dagangnya sedikit, ya udah nggak usah sampel, langsung populasi saja. Risiko pengendaliannya, kalau misalnya risikonya tinggi, berarti juga tinggi. Kemudian hasil audit tahun sebelumnya, kalau ini berkebalikan ya, kalau hasil audit tahun sebelumnya ini sedikit, mungkin sampelnya bisa sedikit. Berarti kalau hasil audit tahun sebelumnya menunjukkan SPI-nya buruk, berarti hasil auditnya temuannya banyak, maka sampelnya juga akan banyak. Jadi hampir semuanya relatif berbanding lurus ya. Materialitas dengan sampel berbanding lurus, jumlah akun berbanding lurus. Kalau ini kita narasikan sebagai jumlah salah saji, ini juga akan berbanding lurus. Salah saji tahun sebelumnya banyak, berarti sampelnya juga harus makin banyak, karena ada indikasi masalah yang ditemui auditor sebelumnya juga banyak. Ini kan materi di chapter 17 mengenai akuisisi dan hutang. Ada yang mau bertanya sebelum kita diskusi kelompok? Izin bertanya, Pak. Oke. Tadi kan di buku Arens bilang kalau misalnya vendor statement itu kan disiapkan oleh vendor ya, Pak. Tetapi sudah berada di tangan klien ketika auditor memeriksa. Nah, itu kan ada kesempatan klien dalam mengubah ya, Pak, isi dari vendor statement itu. Apakah itu masih menjadi bukti yang andal, Pak, bagi auditor dalam proses audit? Bagaimana ya? Ya. Oke, makasih Zaki pertanyaannya. Betul sekali. Jadi semua dokumen yang di-generate dari sistemnya klien itu memang ada risiko berubah, di-alter gitu ya, dirubah atau dikoreksi atau dimodifikasi, dan ini menjadi tantangan juga bagi para auditor. Biasanya kalau di realnya gimana? Kalau di kami yang audit-auditnya sifatnya kompleks, ada IT auditor dulu, keandalan dari TI-nya. Nah, keandalan dari TI ini biasanya akan kita buat lebih lebih yakin bagi auditor yang financial statement tadi. Nggak ada nih perubahan log atau perubahan akses terhadap sistem yang dimiliki oleh klien, dan IT auditor kita sudah memberikan keyakinan yang memadai, maka ini menjadi satu bukti yang cukup diandalkan. Ada risiko nih, kok sistemnya bisa dikoreksi secara manual, dan koreksi itu tidak membutuhkan satu approval dari top management, itu nggak serta-merta mempercayai vendor statement. Prosedur alternatifnya gimana? Harus masuk ke tadi. Cuman ini butuh waktu gitu. Jadi kenapa tadi dicontohkan pakai vendor statement? Vendor statement ini sebenarnya salah satu cara untuk meringkas tahapan audit kita. Ngecek satu persatu invoice yang masuk dari vendor untuk membandingkan dengan jumlah, katakan inventory yang kita beli atau PPI yang kita beli, maka kita bisa narik rekapitulasinya. Rekapitulasi itu ada di vendor statement, gitu ceritanya. Dan kembali ke teori awal dulu Zaki ya, dokumen yang berasal dari internal klien itu secara reliabilitas relatif rendah. Jadi kalaupun ngambil dari sistem, paling bagus adalah diambil sendiri oleh auditor. Diberikan akses ya. Nanti biasanya kalau buat auditor tuh ada akses untuk mengenerate data. Jadi cuma download, ngambil gitu. Tapi kalau untuk modifikasi biasanya akan dikunci, tapi fasilitas untuk mendownload itu kita bisa. Fasilitas view itu kita bisa. Di auditor biasanya dia dibukakan akses yang lebih tinggi
kita dapat istilahnya source data yang lebih kompleks gitu. Kalau kita auditor financial statement mah kalkulasi transaksi, dapat laporan-laporan bisa kita generate itu sudah cukup. Maka kalau dia auditnya bagus, sekali lagi ada satu proses pemberian keyakinan dulu, assurance dulu terhadap sistem akuntansinya klien. Kalau memang memadai, maka kita bisa meyakini sistemnya bagus, kita bisa langsung download atau generate datanya. Nah, kalau nggak bagus gimana? Ya udah, jangan diyakini, pakai sistem yang lain. Ya tadi agak manual jadinya. Ngeliatin satu-satu invoice, sampling invoice, nanti kalau perlu direkapitulasinya manual dan seterusnya. Emang ini menjadi tantangan, dan kalau perusahaannya besar, transaksinya kompleks, biasanya berat kalau kita harus rekapitulasi satu persatu. Demikian Zaki jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Jadi kembali ke teori bahwa ini tadi apa tadi ya, bahasanya adalah relatif atau relatif reliability ya. Sebentar, saya cek bahasa terminologinya dia apa. Relatif reliability, jadi keandalan relatif. Oh, seberapa banyak relatifnya ya. Seperti contoh kita tadi, konfirmasi itu teorinya kuat banget udah. Konfirmasi itu salah satu bukti yang sangat bisa diandalkan. Tapi begitu di lapangan, konfirmasi yang awalnya kita sangat meyakini keandalan menjadi tidak andal. Selain yang kasus kas tadi, saldo bank. Kalau kas tadi kan yang ngalamin bukan saya ya, kawan saya atau tim lain. Konfirmasi biaya atau belanja untuk penginapan yang dilaksanakan oleh si klien. Saya dengan berbagai bukti meyakini kalau itu sebenarnya kesalahan, tapi karena sama juga, karena hotel ini berada di lingkungan pemerintah daerah dan dia oleh si Pemda ini untuk berbagai kegiatan, jawaban konfirmasinya sama persis dengan yang saya tanyakan. Bahkan bukti yang harusnya tidak dimiliki hotel itu diberikan sama persis dengan bukti yang diberikan dari si klien kepada saya. Kami melihat bahwa ternyata nggak bisa kita andalkan, karena pada saat kita kirim konfirmasi, kemungkinan si hotel ini nelpon kepada Pemda tadi, dan kemudian Pemda tadi mensuplai beberapa data untuk disampaikan kepada auditor. Jadi dokumennya jadi tidak independen, bukan berasal dari hotel itu sendiri, tapi berasal dari si Pemda tadi. Itu contoh lagi sebuah keandalan relatif yang mau tidak mau kita harus aware, harus hati-hati. Tidak semua yang nampak itu bisa kita yakini akurasinya. Lain? Kalau tidak ada, silahkan. Ada yang mau volunteer, kelompok mana yang mau memberikan presentasi? Sebelumnya kelompok 6 ya, Mbak Novita ya? Saya tawarkan, silakan kalau ada yang mau presentasi, kelompok mana? Mau volunteer dulu atau mau ditunjuk dulu? Kelompok berapa? 9, Pak. Time is yours, Mas Supian. Bisa langsung share dari sekarang. Baik, Pak. Baik, apa layar saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, terima kasih. Baik, bisa dimulai ya, Pak ya? Baik. Silakan, Mas. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman.
kami dari kelompok audit 9 yang beranggotakan Satria Wibawa Wicaksana, nomor absen 24, inisial SWW, kemudian saya Supian Rahman, nomor absen 26, inisial SR, kemudian Zaki Fauzan Harahap, nomor absen 30, inisial ZFH. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penugasan mengenai modul praktikum audit dari buku Sukrisno Agus untuk bab 3 terkait utang usaha. Baik, langsung saja kita ke modul 3 dari buku praktikum audit. Merujuk kepada buku 1 Agus halaman 79 sampai 80. Adapun program audit ataupun tujuan audit mengenai utang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akurasi and completeness, yaitu semua kewajiban yang ada pada tanggal neraca telah dinyatakan dalam laporan keuangan dengan benar dan lengkap. Yang kedua adalah right and obligation. Utang yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan milik perusahaan. Yang ketiga adalah cut off, yaitu pisah batas telah dilakukan dengan tepat. Yang keempat adalah classification, yaitu diklasifikasikan dengan benar. Kemudian yang kelima adalah presentation and disclosure, yaitu dijelaskan secukupnya mengenai ada jaminan, kewajiban gantung dan bersyarat, perjanjian yang penting sehubungan dengan pembelian aset tetap, kewajiban yang besar dan tidak lazim, dan hal-hal penting lainnya. Nah, untuk mencapai program audit ataupun tujuan audit mengenai kewajiban atau utang usaha ini, kami dari kelompok 9 itu menggunakan prosedur audit sebagai berikut. Yang pertama, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar. Di sini kami meminta daftar utang usaha kepada saudari Esther, dan saudari Esther itu memberikan informasi bahwa perusahaan mereka, yaitu klien kami, yaitu PT Peta, itu hanya memiliki 2 pemasok besar, yaitu PT Flora dan PT Yuki. Dan kami memperoleh informasi dari saudara Esther mengenai daftar rincian utang usaha per 31 Desember 2012. Untuk PT Flora yaitu 186.500.000 terlihat pada kotak berwarna merah. Kemudian untuk PT Yuki yaitu 101 juta terlihat pada kotak yang berwarna merah. Yang kedua, menentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan mengirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Adapun saldo yang kami konfirmasi adalah senilai, karena di sini pemasoknya hanya sedikit yaitu 2, kami mengkonfirmasi keduanya yaitu 186.500.000 dan 101 juta. Selanjutnya, kami juga mengirimkan surat konfirmasi pada tanggal 2 Januari 2013 kepada 2 pemasok tersebut yaitu PT Flora dan PT Yuki. Berikut adalah lampiran surat konfirmasi yang kami kirimkan pada tanggal 3 Agustus 2013. Referensi merujuk kepada buku 2 Agus halaman 52 dan 53. Kurang dari 10 hari kami memperoleh balasan konfirmasi dari PT Flora dan PT Yuki. Berikut adalah lampiran dari balasan konfirmasi. Yang pertama dari PT Flora. PT Flora menyatakan bahwa saldo utang PT Peta atau klien kami kepada perusahaan mereka adalah sama atau cocok sebesar 186.500.000. Sedangkan konfirmasi dari PT Yuki itu menyatakan bahwa saldo utang klien kami yaitu PT Peta itu tidak cocok. Mereka menyatakan bahwa utang klien kami adalah 138.500.000. Selanjutnya, prosedur audit ketiga, yaitu catat utang bersaldo debit, periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Klien kami PT Peta itu tidak memiliki saldo utang bersaldo debit sehingga kami tidak melaksanakan prosedur ini. Kemudian yang keempat, pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi atau pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lain. Dalam hal ini, klien kami itu tidak ada memiliki utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi atau pemegang saham, maupun utang terkait pembayaran pembelian aset tetap, sehingga kami juga tidak melaksanakan prosedur ini. Dan yang kelima, minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui per tanggal neraca konfirmasi. Yang kedua, bila saldo akhir akun utang diragukan. Kemudian yang ketiga, bila pengendalian internal atas pembelian dianggap terlalu lemah. Karena klien kami PT Peta itu tidak memenuhi 3 keadaan ini, kami juga tidak melaksanakan prosedur ini. Dan yang keenam,
Teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Menurut balasan konfirmasi, PT Flora menyatakan utangnya 186 juta. Utang klien kami adalah 186.500 dan ini sudah cocok dengan pencatatan dari klien kami yaitu 186.500. Sementara untuk PT Yuki menyatakan utang klien kami adalah 138.500 dan ini tidak cocok dengan pencatatan klien kami. Yang mana klien kami itu mencatat adalah utangnya adalah sebesar 101 juta. Sehingga di sini ada selisih senilai 37.500. Kemudian yang ketujuh, prosedur audit yang ketujuh, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca. Dari konfirmasi yang kami kirim yaitu sejumlah 2 konfirmasi, itu semuanya telah dijawab sehingga prosedur ketujuh tidak dilakukan. Kemudian yang nomor 8, bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha, maka perlu dilakukan prosedur tambahan. Di sini konfirmasi yang kami lakukan itu tidak terjadi sebelum tanggal neraca, melainkan saat tanggal neraca, sehingga prosedur ke-8 juga tidak dilakukan. Kemudian untuk prosedur ke-9, periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Dalam hal ini klien kami yaitu PT Peta itu tidak ada persoalan lama yang belum terselesaikan sehingga kami juga tidak melaksanakan prosedur ke-9. Kemudian nomor 10, lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas atau cut off untuk pisah batas tanggal neraca. Di sini indeks MM 1.1. Pada indeks MM 1.1 atau daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca, yang pertama di bagian nama pemasok kami mengisi 2 nama pemasok dari klien kami PT Peta yaitu PT Flora dan PT Yuki. Kemudian ini ada alamatnya, PT Flora yaitu pada Jalan Mangga nomor 23 Jakarta dan PT Yuki itu di Jalan Betet nomor 3 Jakarta. Kemudian ini adalah jumlah utang klien kami kepada 2 pemasok tersebut menurut catatan klien kami yaitu PT Peta. Untuk PT Flora itu 186.500, sumbernya yaitu dari daftar rincian utang usaha tanggal 31 Desember 2012 yang diperoleh dari saudari Esther tadi. Referensi merujuk kepada buku 1 Agus halaman 82. Kemudian untuk PT Yuki itu 101 juta, sumbernya itu dari daftar rincian utang usaha tanggal 31 Desember 2012 yang diperoleh dari saudari Esther. Referensi juga masih sama, buku 1 Agus halaman 82. Kemudian tadi kami mengirimkan surat konfirmasi dan memperoleh hasil konfirmasi. Berikut adalah laporan lampiran surat hasil konfirmasinya. Dari PT Flora, karena saldonya sudah sesuai atau cocok, di sini ditulis yaitu CB atau confirm balance, dan tidak ada perbedaan, atau perbedaannya adalah 0. Kemudian kepada PT Yuki di sini membalas surat hasil konfirmasi dan menyatakan bahwa saldo utang klien kami itu tidak cocok. Sehingga di sini hasil konfirmasinya adalah RD atau reporting difference. Adapun perbedaannya adalah 138 juta dikurang 101 juta. Referensi kami itu dari buku 2 halaman 53 yaitu dari konfirmasi PT Yuki surat konfirmasi PT Yuki. Ini lampirannya. Apakah ini perlu dikoreksi? 37.500 ini tidak perlu dikoreksi. Kenapa? Karena setelah kami menelusuri lebih lanjut, apakah 37.500 yang menjadi perbedaan antara pencatatan klien kami dengan pemasok ini, kami melakukan pengecekan kepada buku Bank Bini. Pada buku Bank Bini pada tanggal 28 Desember 2012, itu dengan nomor bukti BPB 04/12, itu ada pembayaran utang pada PT Yuki dengan kode BG 100958 senilai 37.500. Artinya di sini klien kami itu sudah mengeluarkan BG atau billet giro senilai 37.500 untuk pembayaran utang pada PT Yuki. Artinya di sini klien kami sudah benar melakukan pembayaran senilai 37.500 dan yang menjadi permasalahan di sini mungkin saja PT Yuki itu belum mencatat atau belum mencairkan billet giro tersebut. Sehingga dari kami sebagai auditor itu menyatakan bahwa 37.500 di sini tidak perlu dikoreksi. Kenapa? Karena klien kami atau PT Peta itu sudah benar. Selanjutnya mengenai subsequent payment tadi, kami memeriksa pengeluaran setelah tanggal neraca.
untuk PT Flora itu 186.500.000 dan PT Yuki itu 40 juta. Di sini kami memperoleh informasi dari buku 1 Agus halaman 82. Berikut informasinya. Dari bukti pengeluaran bank, Anda melakukan pemeriksaan terhadap pembayaran atau pelunasan utang usaha untuk saldo 31 Desember 2012, yaitu PT Flora sebesar 186.500.000 pada tanggal 14 Januari 2013 dan PT Yuki sebesar masing-masing 20 juta pada tanggal 7 dan 21 Januari 2013. Referensi buku 1 Agus halaman 82. Artinya di sini adalah pengeluaran setelah tanggal neraca, yaitu 14 Januari 2013 dan tanggal 7 serta 21 Januari 2013. Selanjutnya adalah kami menghitung penjumlahan ke bawahnya, yaitu 186.500.000 ditambah dengan 101 juta, yaitu sudah pas 287.500.000. Selanjutnya kami kasih tick mark. Kemudian mengenai perbedaan, di sini ada 0 ditambah 37.500.000 sehingga totalnya adalah 37.500.000. Sudah sesuai, kami berikan tick mark. Selanjutnya pengeluaran setelah tanggal neraca itu ada 186.500.000 dan 40 juta. Totalnya adalah 226.500.000. Itu sudah sesuai, kami berikan tick mark. Nah, berikut ini adalah indeks MM1 atau daftar konfirmasi dan pengeluaran 9 pada tanggal 2 Januari 2013. Selanjutnya untuk membuat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan M1 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Satria. Ya, terima kasih Saudara Ian. Nah, ini kita akan masuk ya ke beralih ke M1. Jadi di sini kita akan menentukan ya mana saldo per auditnya, yang mana saja yang perlu dikoreksi dan mana yang tidak perlu dikoreksi. Nah, sekiranya begitu. Oke, nah kita lihat dulu nama pelanggannya ada PT Flora dan PT Yuki. Di mana tadi PT Flora sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada perbedaan ya. Jadi di sini tidak terdapat koreksi karena bukti konfirmasinya menyatakan cocok. Nah, kemudian yang PT Yuki tadi kan sudah dijelaskan ya, terdapat perbedaan sebesar 37,5 juta dan PT Yuki ternyata yang belum melakukan pencairan. Nah, sehingga si klien itu tidak perlu melakukan koreksi. Tadi sudah dijelaskan juga ya di rekening banknya tadi ternyata si klien sudah membayar gitu kan. Nah, itu bisa kita lihat juga sebenarnya di rekening korannya. Jadi di rekening korannya itu belum ada data tentang transfer clearing. Itu bisa dicek ya di buku 1 halaman 104. Jadi di situ nyatakan bahwa yang transfer clearingnya yang 37,5 itu belum dicatat. Artinya ya si PT Yuki-nya belum melakukan pencairan, sekiranya begitu. Terus kemudian apakah dengan begitu kita sudah selesai mengkoreksinya? Ya belum. Jadi dari data buku utang tadi kan ada yang tadi ya, kan kita minta data buku utangnya tadi ya, yang daftar utangnya itu bisa dicek di halaman 82 buku 1. Itu kan terdapat pembelian sejumlah 52.250.000 kalau nggak salah. Nah, ini pembelian yang mana? Nah, sebelumnya kan kita lihat dulu di keterangan di halaman 81 buku 1. Nah, di sana terdapat penjelasan bahwa terdapat selisih perhitungan fisik persediaan. Nah, itu sudah di screenshot ya tentang keterangan di PT Yuki. Nah, itu kebetulan ada pembelian yang terkait atau melibatkan PT Yuki. Jadi di sini intinya di tanggal 31 Desember 2012 itu sudah membeli 50 unit Comfort, namun pesanannya itu belum datang. Nah, Saudara Andi itu akan mencatat barang itu saat barang itu sampai di gudang atau biasa disebut FOB destination. Namun di sini Saudari Esther itu sudah mencatatnya sehingga di sini itu terdapat kesalahan gitu kan. Ya. Itu ada screenshot juga kan kebijakan tentang pembeliannya, bagaimana purchase requirement dan sebagainya itu
kebijakan perusahaannya. Nah, maka dari itu sini terdapat, kita bisa cek gitu kan bukti transaksi pembeliannya. Ini bisa kita cek di buku 1 di halaman 88. Jadi di sana intinya saja ya, saya ceritakan di sana itu terdapat jumlahnya dan pajak PPN-nya. Nah, sehingga semuanya itu totalnya itu 52.250.000. Nah, ini kan jumlah yang kita masukkan di maksudnya jumlah daftar utang yang tadi itu, pembelian tadi itu. Sehingga kita akan melakukan perbaikan jurnal. Ya, nanti kalau perbaikan jurnalnya nanti dijelaskan lebih lanjut ya oleh rekan saya. Nah, artinya perbedaan sebesar 52 juta sekian tadi kita masukkan ke, nah ini dimasukkan ke schedule ini. Nah, di debitnya kan di debit sehingga saldo per auditnya menjadi sekian-sekian. Nah, untuk saldo per audit yang 2011 itu sudah terlampir ya di buku 2 Agus halaman 48. Nah, itu terlampir di samping itu. Oke, nanti terus kita jumlahkan per kliennya berapa, perbedaannya berapa, per auditnya berapa. Oke, kemudian catatan pemeriksaannya. Jadi kami telah memeriksa saldo utang usaha PT Peta pada tanggal 31 Desember 2012 dan memeriksa subsequent payment setelah tanggal neraca, yaitu tanggal 7, 14, dan 21 Januari 2013. Oke, untuk jurnalnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zaki. Silahkan Saudara Zaki. Ya, terima kasih kepada Satria. Di sini saya akan menjelaskan indeks. Kita akan menjelaskan usulan jurnal koreksi terlebih dahulu. Nah, jadi karena concern kita itu pada utang usaha, maka kita bisa lihat itu di nomor 2 ya, teman-teman. Sedangkan nomor 3 dan 4 itu masuk ke modul yang lain. Nah, pada nomor 2 itu tadi kan Esther itu mencatat terlalu cepat karena barang yang dibeli itu belum diterima oleh PT Peta. Nah, jurnal awal yang dicatat oleh PT Peta sendiri itu inventory sebesar 47.500 di debit, sedangkan pajak masukan atau VAT-in-nya itu 4.750.000 dan di kredit itu ada accounts payable 52.250.000. Nah, jurnal seharusnya yang dicatat PT Peta tidak mencatat jurnal, sehingga ada usulan jurnal koreksi. Kita bisa membalik dari jurnal awal tadi, accounts payable itu di debit sebesar 52.250.000, sedangkan yang di kredit ada inventory sebesar 47.500 dan pajak masukan atau VAT-in itu 4.750.000. Nah, jurnal ini tadi untuk mengoreksi 50 unit medium comfort 160 cm dari PT UKI yang belum diterima. Kemudian setelah kita sudah melakukan audit untuk kertas kerja baik itu indeks M1 maupun MM1, selanjutnya kita akan lanjut ke indeks MM1.2. Nah, ini berisi ringkasan utang usaha. Yang pertama itu ada saldo menurut konfirmasi atau confirm balance, itu jumlah konfirmasinya ada 1 sebesar 186.500. Kemudian untuk hasil konfirmasi yang berbeda dilaporkan atau reported difference reported atau reported different itu sebesar 138.500. Nah, sedangkan kemudian selanjutnya ada selisih dengan catatan klien itu sebesar 37.500.000. Kemudian total yang dikirim itu sebesar 287.500. Itu akan sama totalnya dengan total utang usaha. Nah, persentase pada tahun 2012 atau tahun berjalan itu sebesar 68,87%. Itu didapat dari 186.500 dibagi total utang usaha. Kemudian hasil konfirmasi itu
sebesar 48,17%, itu dari perbandingan 138.500 dibagi 287.500, sedangkan yang selisih dengan catatan klien itu perbandingan antara 37.500.000 dibagi 287.500 sebesar 13,04%. Maka jumlah persen dari ketiga hal tersebut sebesar 100.000. Nah, sedangkan untuk persentase tahun 2011 atau tahun lalu itu kita bisa dapat di kertas kerja, di modul kertas kerja tahun lalu atau tahun 2011 itu sudah didapat nilainya 44,9%, sedangkan yang untuk yang confirm balance, sedangkan yang reported different itu 65,95%, dan yang terakhir itu selisih dengan catatan klien itu minus 10,85%. Mungkin sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Patrick. Bisa dilihat di sheet yang jurnal koreksi tadi, Mas. Ini berarti jurnal koreksinya cuma yang warnanya kuning kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang hijau ini apa, Mas? Yang hijau ini kemarin itu kami ngerjainnya sama yang persediaan, Pak. Oh, Iya, jadi cuman yang kita bahas sekarang. Oke. Artinya yang untuk core kita hari ini, versi yang ada di sini ya. iya, Pak. Oke, sip. Oke, kelompok berapa tadi? Sorry. Kelompok 9. Mas Sufyan, Mas Zaki, sama Satria tadi ya. Oke, terima kasih. Tadi karena manggilnya kelompoknya saudara, makasih saudara Sufyan, saudara Zaki, dan saudara Satria. Saudara-saudara yang lain ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan atau ada yang berbeda, silakan. Kelompok lain yang berbeda, pendekatannya, jawabannya, atau ada yang mau klarifikasi. Sama semua? Sama kayaknya, Pak. Sama ya? Hanya satu aja, kelompok satu sama? Sama. Sama, Pak. Sama. Oke, kalau misalnya sama, berarti gampang ya. Kalau yang ini saya juga sudah membandingkan dengan yang kemarin saya sudah bahas di sebelah juga relatif tidak berbeda banyak kecuali satu tadi yang masalah penyajian di, tolong dibuka yang MM1, Mas. Di MM1 ini kan ada perbedaan untuk yang disajikan pada row 5 ya, G5 itu ya. Dikasih kotaknya diangkat di K7500 ini, Mas. Ya, taruh di situ. Ini kan sebenarnya kan selisih yang tidak di jurnal kan ya. Jadi ini biasanya tergantung pendekatan kita, karena kita mengakui angka yang per klien disajikan seperti ini nggak apa-apa, disajikan perbedaan, tetapi ada keterangan tidak kita gunakan untuk basis jurnal, karena angka yang kita pakai adalah angka klien. Kemudian ada juga satu kelompok yang tidak menyajikan perbedaan, karena kalau dia munculkan perbedaan, persepsinya adalah akan ada jurnal koreksi yang muncul gitu. Jadi secara angka di 37500-nya tidak disajikan di sini, tapi diberikan note di bawahnya, katakan di row 23 atau 24 itu. Jadi sebenarnya dua-duanya sama, intinya yang paling penting adalah ujungnya tidak dikoreksi. Nah, kemudian yang lain kayaknya sudah oke ya. Fokus pada siklus ini adalah untuk koreksi dari konfirmasi tidak ada, koreksinya justru ada pada karena perbedaan metodologi pengakuan inventory ya. Yang tadi memang sudah dikirimkan tapi belum sampai di gudangnya klien kita, sehingga seharusnya belum diakui sebagai kita. Di laporan penerimaannya pun nggak ada ya. Jadi cross check-nya kenapa kita meyakini bahwa itu tidak kita akui adalah sampai dengan akhir periode akuntansi tidak muncul laporan penerimaan barang untuk yang tadi sudah dikoreksi teman-teman. Oke, ada pertanyaan kah teman-teman?
Nggak ada. Cukup ya, boleh diakhiri presentasinya kelompok 9. Ya, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ya Mbak Novia ya, sampai jam 10 ya kita. Ya, setelah ini kalau masih ada waktu, teman-teman boleh diskusi, ngobrol untuk mempersiapkan tugas pekan berikutnya. Kalau misalnya memang sampai kemarin belum diceritakan, pesankan aja. Saya sekarang kan lagi, saya selesaikan dulu recordnya.